Bagaimana hukum menikah setelah hamil duluan? Karena saat ini marak terjadi di masyarakat akibat pergaulan bebas, tidak ada aturan. Nah, dan yang sangat disayangkan, sebagian orang tua membiarkan hal ini. Dibiarkan. Kalau ada teman laki-laki yang ingin bertamu ke rumah, maka alasan orang tuanya ke belakang, maaf ada butuhan di belakang. Dia dibiarkan berdua. La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang itu berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan ada yang ketiga, syaitan yang bermain di situ. Akhirnya terjadi perzinahan wal iyadzu billah. Sehingga tidak sedikit para wanita, naam, mereka dalam kondisi hamil sebelum menikah, di luar pernikahan. Allahul musta'an. Para wanita yang tidak memelihara kehormatannya, hidup bebas, ya, mendapatkan godaan dari seorang laki-laki, akhirnya tergoda, dengan mudahnya dia dipengaruhi. Nah, sehingga dalam keadaan belum menikah dia sudah dalam keadaan hamil. Nah, ini apa hukum menikah dalam keadaan seperti ini? Hukumnya tidak sah. Wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadha'na hamluhun. Wa ulatul ahmal, wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, iddahnya sampai dia melahirkan. Adapun pada saat dia hamil, lalu kemudian dia menikah, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang telah mengetahui hukum ini, lalu kemudian dia menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Nah, apabila dia mengetahui hukumnya, lalu dia masa bodoh, dan dia tetap menikahi wanita tersebut, maka pernikahannya itu batil. Sebab wanita itu belum hilang, ya, masa iddahnya. Dalam artian dia harus ditunggu sampai melahirkan. Setelah itu dinikahkan. Ada sebagian mengatakan, ya tapi malu gimana, masa dia hamil dalam keadaan tidak punya suami, malu. Ya, sudah sejak awal dia tidak punya rasa malu. Dari awal dia sudah tidak punya rasa malu. Kenapa dia biarkan dirinya terjerumus dalam perbuatan nista seperti itu? Nah, kalau dia punya rasa malu, hendaknya dia memelihara kehormatannya. Nah, apakah setelah kemudian terjadi kecelakaan, lalu kemudian hendak ditutupi rasa malu ini? Lalu kemudian kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, menikahkan begitu saja dalam keadaan sekarang ini, subhanallah. Ya. Akhirnya semakin maraknya hal ini, sebagian pemuda menganggap enteng permasalahan ini. Nah, orang tua enggak setuju, gampang. Nah, katanya orang Makassar, silariang. Udah bawa lari aja sekalian. Bawa lari, hari 2 hari kecelakaan. Allahul musta'an. Sudah. Lalu kemudian menggampangkan permasalahan ini. Orang tuanya ngamuk sementara waktu, ya, pikirnya seperti itu, ya sudah dinikahkan aja. Nah, menuntut tanggung jawab. Ya, laki-laki ya mau saja dia bertanggung jawab. Nah, tapi tidak seperti itu keadaannya. Tidak seperti itu keadaannya. Tidak diperbolehkan. Kecuali apabila dia telah melahirkan. Jika dilakukan dalam keadaan tidak tahu bagaimana hubungan nasab anak dan ayahnya, karena yang anak tahu anak hasil zina dinisbatkan kepada ibunya, sedangkan dalam kasus tersebut status anak adalah hasil zina, tapi yang menikahi ibunya juga ternyata ayah kandungnya. Nah, yang menikahi ibunya juga ternyata ayah kandungnya. Nah, berbeda halnya apabila seorang tidak mengetahui hukum. Ya, orang tuanya menyangka bahwa itu boleh-boleh saja, boleh menikahkan anak meskipun dalam keadaan hamil, berpegang kepada fatwa sebagian ustadz misalnya. Akhirnya terjadilah pernikahan, anaknya dalam keadaan hamil menikah. Nah, ini apa hukumnya? Maka hukumnya sah, dibangun di atas
pengetahuan dia yang jahil ketika itu, atau ada seorang yang telah memfatwakan kepadanya dengan fatwa tersebut, maka dibangun di atas hukum yang diyakini ketika itu. Nah, meskipun kita mengatakan yang sahih dalam permasalahan ini bahwa seorang wanita menikah dalam keadaan hamil hukumnya tidak sah. Ya, makanya kita mengatakan bagi orang yang sudah tahu hukum ini lalu dia melakukannya, maka pernikahannya batil. Pernikahannya batil. Tapi seorang misalnya tidak mau tahu, dia menyangka bahwa itu boleh. Mungkin ada yang memfatwakan kepadanya, maka dibangun di atas persangkaan sebelumnya bahwa yang demikian menurut mereka sebelum itu adalah diperbolehkan, maka tidak perlu diulangi, sah. Oleh karena itu para sahabat yang mereka masuk ke dalam Islam, Nabi SAW tidak pernah memerintahkan pada mereka untuk mengulangi akad pernikahannya, ya. Tapi dibangun di atas keyakinan mereka dahulu, keyakinan jahiliyah. Mereka menganggap pada masa itu pernikahan mereka di zaman jahiliyah itu sah, maka itu sah. Padahal kalau kita membaca sejarah pernikahan jahiliyah, macam-macam cara mereka, dan sekian banyak cara itu tidak sejalan dengan syariat Islam. Akan tapi Nabi SAW tidak pernah mempertanyakan itu. Ketika mereka semua masuk ke dalam Islam, Nabi tidak pernah memerintahkan pada mereka untuk mengulangi akadnya, untuk mengulangi akad pernikahan. Dibangun di atas keyakinan mereka dahulu bahwa yang demikian sah. Bahkan ada seorang sahabat ketika dia masuk Islam datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam dan saya memiliki 9 istri, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, amsik arba'an wa talliqil baqi. Tahan yang 4, yang lain ceraikan. Tahan yang 4, yang lain ceraikan. Rasul tidak mengatakan lepaskan dulu semua nanti akad baru. Tidak demikian. Maka ini menunjukkan bahwa apa yang diyakini sebelumnya maka dibangun di atas keyakinan sebelumnya. Adapun status anak tersebut, maka anak itu dinisbahkan kepada ibunya. Anak tersebut dinisbahkan kepada ibunya. Dia tidak punya ayah. Dia tidak punya ayah. Nah, meskipun laki-laki tersebut dia yang melakukannya, tetap tidak boleh dinisbahkan kepadanya itu ayah. Dinisbahkan kepada ibunya. Nah, karena itu bukan orang tuanya secara syar'i. Bukan orang tuanya secara syar'i. Tetapi tetap tidak diperbolehkan bagi dia untuk menikahi anak tersebut. Ya, kalau misalnya ada seorang laki-laki, dia berzina dengan seorang wanita. Akhirnya wanita itu melahirkan anaknya dalam keadaan laki-laki tidak menikah dengan wanita tersebut. Anaknya ini dewasa akhirnya menjadi remaja. Bolehkah laki-laki yang pernah berzina dengan ibunya menikahi anaknya? Jawabannya tidak boleh, karena itu bahagian darinya. Meskipun tidak berstatus sebagai ayah. Meskipun secara syar'i tidak berstatus sebagai ayah, tapi itu bagian dari dirinya dan tidak diperbolehkan. Nah,